Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang di UMN Channel, Reaching Out to Public bersama saya Reganes dalam program UMN News. Berita pertama yaitu UMN Al-Wasliyah melaksanakan workshop penyusunan program kreativitas mahasiswa di Pantai Cermin Tempak Resort. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan UMN Al-Wasliyah. UMN Al-Wasliyah melaksanakan workshop penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM, program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2021. Kegiatan ini dilangsungkan di Pantai Cermin Tempak Resort pada 1 dan 2 Oktober 2021. Workshop ini diikuti oleh 38 orang mahasiswa. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh UMN Al-Wasliyah. Pada kesempatan kali ini, UMN Al-Wasliyah mengundang 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Rahmat Syah MSI. Beliau menyampaikan materi mengenai strategi pendanaan PKM. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa PKM saat ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif. Tingkatan kedua yaitu PKM GT atau Gagasan Tertulis dan PKM AI atau Artikel Ilmiah. Tingkatan ketiga yaitu skim 5 bidang diantaranya PKM KC atau Karsa Cipta, PKM R atau Riset, PKM K atau Kewirausahaan, PKM PM atau Pengabdian Masyarakat, dan PKM PI atau Penerapan Iptek. Beliau juga menambahkan bahwa PKM 2021 memiliki perbedaan dengan PKM di tahun-tahun sebelumnya, di mana teknis pelaksanaan PKM 2021 lebih diarahkan untuk blended. Untuk PKM tahun 2021 itu lebih diarahkan ke blended. Artinya kegiatan itu baik secara daring juga secara luring. Nah, kalau sebelum pandemi Covid itu semuanya dilakukan secara luring. Kemudian di tahun 2020 ya itu dilakukan semuanya by video, by product. Jadi semua kegiatan keluarannya itu adalah dalam bentuk produk. Produknya apa? Berupa video. Narasumber kedua yaitu Bapak Mundra Zubir MSI PhD. Beliau menyampaikan materi mengenai strategi membuat proposal PKM. Beliau berpesan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, dan kolaborasi. Beliau juga memberikan tips untuk membuat proposal PKM agar bisa lolos seleksi. Yang pertama, proposal harus sesuai dengan format dan aturan pada panduan PKM. Kedua, tujuan dan sasaran proposal jelas dan nyata. Kemudian gunakan bahasa baku dan mudah dipahami. Selanjutnya bermanfaat bagi masyarakat. Dan sesuaikan target luaran dengan biaya, serta yang terakhir kerja sama tim yang solid. Kalau untuk lulus PKM, didanai untuk di PKM, yang pertama tadi dijelaskan juga harus kepatuhan terhadap format. Itu dulu. Kemudian untuk mencari ide PKM memang yang selama ini yang biasanya lolos untuk didanai, itu yang ide penelitian atau format lain yang sesuai dengan format PKM itu yang langsung menyentuh ke masyarakat. Biasanya itu emangnya tidak terlalu teoretikal, tidak terlalu yang sifatnya masih tahapan penjajakan, yang langsung menyentuh ke masyarakat itu biasanya yang lebih banyak, yang lebih gampang untuk didanai di PKM. UMN Al-Wasliyah mengadakan kegiatan ini agar dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menyusun proposal PKM, serta untuk meningkatkan jumlah proposal yang berhasil didanai oleh Dirjen Belmawa. Adapun tujuan dilaksanakannya workshop PKM ini adalah pertama, untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menyusun proposal yang layak untuk didanai oleh Dirjen Belmawa. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengirim proposal ke Dirjen Belmawa. Yang ketiga, untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang didanai oleh Dirjen Belmawa dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya tujuannya adalah untuk menjadikan kegiatan PKM ini sebagai bagian dari kegiatan akademik yang dapat membantu mahasiswa menyusun karya ilmiah atau menyusun tugas akhirnya seperti skripsi pada masa yang akan datang. Nur Fatimah,
Salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Mahasiswa menjadi lebih mengetahui cara pembuatan proposal PKM yang baik dan benar. Ini adalah acara yang sangat bagus, di mana kan kebanyakan dari pesertanya ini sambut 2020. Nah, kami jadi bisa mendapatkan ilmu gimana caranya menyusun proposal untuk PKM yang baik dan benar. Dan apa-apa aja jenis dalam PKM itu. Nah, yang sebelumnya kami nggak tahu, kami asal ikut aja. Dari sini jadi wawasan kami lebih luas lagi tentang PKM itu. Ilmu baru tentunya banyak berhubungan dengan PKM itu. Baik dari bidang-bidangnya, terus dalam setiap bidang itu juga dibuka sama pemateri, setiap bidang itu skopnya kemana, dia bisa kemana, apa yang harus dikerjain, terus cara penulisan yang baik dan benar, terus dan semua yang berhubungan sama PKM itu. Jadi ilmu yang banyak-banyak banget yang kami dapat. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan ke depannya akan lebih banyak proposal yang didanai oleh Dirjen Belmawa. Agar banyak juga yang lulus didanai oleh Dirjen Belmawa yang nantinya akan bisa mengangkat peringkat perguruan tinggi dari kegiatan kemahasiswaan. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. UMN Al-Wasliyah melakukan kerjasama dengan Universitas Amir Hamzah dan Human Resource Community. Kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penandatanganan MOU ini dilakukan di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah, yang dihadiri oleh Rektorat, Dekanat, dan beberapa sivitas akademika UMN Al-Wasliyah dan para petinggi dari instansi mitra. UMN Al-Wasliyah ingin lebih mengembangkan lagi pembelajaran dan pelajaran untuk memajukan UMN Al-Wasliyah sesuai dengan program dari pemerintah yaitu MBKM. Selain itu, kerjasama ini dilakukan untuk membantu mahasiswa di kampus agar bisa lebih berkembang dalam pembelajaran dan siap untuk ditempatkan di dunia kerja nantinya. Presiden Human Resource Community mengatakan, saya berharap kerjasama ini dapat berjalan dan tidak hanya sebatas penandatanganan saja. Kami siap menerima dan membantu UMN Al-Wasliyah. Harapannya satu yang saya harapkan tidak hanya di atas kertas, itu kuncinya sama saya. Kita mau realisasinya, jadi jangan segan. Makanya saya bilang tadi realisasi kan sudah mulai tadi, MOA sudah mulai dengan pihak Fakultas Ekonomi. Kita tunggu dari yang lain, karena kita human resources berarti semuanya umum. Kita bisa bantu, ya prinsipnya harapan saya ya lulusan nanti UMN ini bisa diterima di dunia usaha, dunia industri. Itu harapan saya. Paling pokok akhirnya ya, output dari MOU ini gitu. Itu harapan kita. Salah satu bentuk kerjasama dari Human Resource Community kepada UMN Al-Wasliyah adalah HR Community akan membina SDM yang ada di UMN Al-Wasliyah, terutama dalam mahasiswa magang, dosen magang, tim teaching, dan lainnya. Karena output dari universitas adalah dunia usaha dan industri. Kerjasama ini adalah momentum bagus untuk UMN Al-Wasliyah karena dapat bekerja sama dengan institusi seperti HR Community dan kita bisa berkolaborasi dalam rangka menambah wawasan bagi mahasiswa, yaitu magang dan beberapa perusahaan yang ada di bawah naungan HR Community ini. Harapan kita kerjasama tidak berhenti cuma ditandatangan di atas meja, harus ada implementasi, harus ada pelaksanaan di lapangan yang betul-betul membawa manfaat bagi kepentingan mahasiswa kita dalam rangka kita bagaimana melahirkan lulusan-lulusan yang penuh dengan inovasi, berkreasi, dan tentu tidak melupakan kegiatan-kegiatan mata kuliah lainnya, saya kira itu. Rektor Universitas Amir Hamzah yang turut hadir untuk melakukan penandatanganan MOU ini berharap kerjasama ini bisa membawa manfaat dan bisa mengembangkan SDM dari kedua universitas. Dan semoga kita mendapatkan berkah atas kerjasama ini. Bahwa kerjasama ini tidak hanya selesai pada penandatangan di MOU, tapi terus dikembangkan pada MOA, dan saya minta juga masing-masing eksekutif di Prodi, para dekan, ini akan aktif ya untuk kemudian memberikan ruang kepada mahasiswa, kepada dosen dan kemudian tenaga kependidikan untuk saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan ya supaya ini akan makin memajukan dunia pendidikan tinggi.
Tidak hanya melakukan MOU, Fakultas Ekonomi Universitas UMN Al-Wasliyah dan Universitas Amir Hamzah melakukan penandatanganan MOA. Kerjasama akan dilakukan dalam bidang penelitian bersama, pertukaran mahasiswa, pengabdian bersama, dan hal yang berkaitan perkembangan kurikulum, dan banyak hal lainnya untuk menyambut MBKM. Rektor UMN Al-Wasliyah juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra telah datang ke UMN Al-Wasliyah. Semoga kerjasama ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. LPTK UMN Al-Wasliyah dikunjungi oleh asesor guna evaluasi dan monitoring dalam rangka penjaminan mutu PPG dalam jabatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kegiatan PPG di UMN Al-Wasliyah. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan UMN Al-Wasliyah dikunjungi oleh auditor guna monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan mutu PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, ada 3 auditor yang berkunjung ke UMN Al-Wasliyah. Pada kunjungan ini, auditor mengadakan forum group discussion, yang pertama dengan Koordinator PPG, Sekretaris, Divisi Akademik, Koordinator Bidang Studi dan Perwakilan Admin IT. Auditor memberikan pertanyaan seputar pengelolaan PPG yang dimulai dari proses registrasi dan lapor diri mahasiswa. Selanjutnya, auditor melakukan forum group discussion dengan dosen dan guru pamong. Pada sesi ini, pertanyaan dari auditor mengenai proses pembelajaran seperti pembelajaran mandiri mahasiswa, pendalaman materi, dan pengembangan perangkat pembelajaran. Di sesi terakhir, auditor melakukan forum group discussion dengan mahasiswa PPG. Auditor meminta mahasiswa untuk menyampaikan hambatan dan saran untuk penyelenggara PPG pusat. Tujuan dari program PPG yaitu untuk menghasilkan guru yang profesional dan berlandaskan iptek di abad 21. Bapak Dr. Agusti Tamrin MPD membagikan cara agar mahasiswa PPG dapat menjadi guru yang profesional. Jadi di dalam proses pendidikan profesi guru ya, bahwa pendidikan profesi guru itu adalah masuk ke level 6 gitu ya, jadi di atas S1. Maka ini adalah pendidikan profesional. Jadi personifikasinya ini sama dengan pendidikan dokter. Jadi seorang guru itu harus profesional, sama dengan dokter. Kalau dokter itu kan sarjana kedokteran baru masuk program profesi. Nah, caranya adalah satu, mereka harus mengupdate ilmu, gitu ya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Terutama sekarang adalah pembelajaran abad 21, ya. Salah satu cirinya itu adalah kritis, ya, kreatif, ya, kolaboratif dan komunikatif. Ya, juga harus berbasis dengan IT sesuai dengan tuntutan platform revolusi industri 4.0. Nah, itu yang kita integrasikan sehingga ada 4 kriteria di materi yang harus dikuasai oleh guru, bahwa seorang guru itu tidak boleh ada lagi miskonsepsi. Jadi jangan sampai berhasil mengajar tapi mengajarkan yang salah secara konsep. Yang kedua, seorang guru itu harus bisa membuat materi-materi yang sukar bagi murid itu menjadi mudah. Ya. Yang ketiga, bagaimana guru-guru itu mengintegrasikan pembelajarannya dengan IT. Yang keempat, dia harus bisa memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehingga bisa untuk menjadi bekal hidup. Ya. Dan ini nanti dipadu dengan konsep-konsep pedagogi sehingga ada istilahnya TPEK, ya, teknologi pedagogi content knowledge. Jadi perpaduan antara teknologi, pedagogi, ya, dengan konten materi yang harus diajarkan berdasarkan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Itu yang harus dilakukan. Dan itulah proses yang dilaksanakan di PPG. Di samping itu, guru juga harus kita yakinkan bahwa sudah menguasai semuanya dalam bentuk uji kompetensi yang namanya UKM PPG, terdiri dari 2. Yang pertama uji kinerja, bagaimana performanya mengajar. Yang kedua adalah uji pengetahuan, bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu memang sudah sesuai dengan tuntutan untuk guru profesional masa depan Indonesia, ya, untuk pendidikan lebih baik tentunya. Ya. Setelah mengunjungi UMN Al-Wasliyah, salah satu auditor yaitu Ibu Dr. Elvira SHMH mengatakan
bahwa LPTK UMN Al-Wasliyah telah melakukan banyak terobosan pembelajaran menggunakan IT. Beliau menambahkan bahwa UMN Al-Wasliyah telah berkomitmen untuk menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami bisa datang ke LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ini dan sungguh di luar ekspektasi kami sebagai LPTK baru penyelenggara dari program pendidikan profesi guru. Ternyata kampus ini sudah melakukan terobosan-terobosan mengikuti seperti apa dengan kondisi pandemi COVID ini. Seluruh proses pembelajaran adalah berbasis pada teknologi dengan IT. Nah, kemudian juga bagaimana tadi kita berdiskusi dengan para dosen, dari dosen-dosen di sini, dengan guru pamong, mitra dosen, dan kemudian juga dengan para mahasiswanya, dan itu menunjukkan bahwa kesungguhan dari tentu saja pimpinan Bapak Rektor, berikut dengan jajarannya Pak Wakil Rektor, Pak Dekan dan Ibu Kaprodi atau Kaprodi yang ada di sini, bagaimana UMN ini memang betul-betul berkomitmen ya untuk menyelenggarakan PPG ini sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan meningkat gitu ya, meningkatkan melalui terobosan-terobosannya. Beliau juga berharap agar semua mahasiswa PPG yang ada di UMN Al-Wasliyah dapat lolos dalam program PPG. Harapan kami tentu saja semua guru-guru yang kita titipkan, kami itu menitipkan guru-guru yang belum bersertifikat pendidik yang kemudian menempuh pendidikan profesi guru di UMN ini, semuanya bisa lulus ya dalam program PPG ini, dan tentu saja peningkatan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi dari para dosen ya untuk melengkapi modul-modul yang sudah kita siapkan, kemudian mendampingi para guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran termasuk praktek lapangannya, itu bisa meningkat lagi, dan tentu saja ke depan makin mensupport lagi, bisa menerima titipan guru-guru kami lebih banyak lagi untuk menjadi guru-guru pengajar pendidik yang profesional, dan tentu saja diharapkan memberikan warna positif bagi generasi yang akan datang. Selamat buat UMN Al-Wasliyah ya. Semoga menjadikan kampus merdeka yang membanggakan bagi para alumninya. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup untuk perjumpaan kita pada hari ini. Saya Reganes dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Ingat, jangan lupa 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.